Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan WSTAT untuk menganalisis butir tes. Ya. Pada bagian beranda ini, ya, ini diperlihatkan seperti ini. Ini ada isian nanti yang harus kita isi. Kemudian di bawahnya ada tombol-tombol yang bisa kita klik untuk menuju layar yang berbeda. Ya. Pertama, pertanyaan yang harus kita jawab atau perintah yang harus kita lakukan adalah menulis nama tesnya. Ya. Kita tulis misalnya kita tes statistik. Ya. Oke. Kemudian jumlah butir. Ya. Ini bisa sampai 50. Ya. Misalnya kita nanti dari contoh yang akan saya buat, ya setelah saya buat ini ada 25. Ya. Kemudian jumlah pilihan jawaban ini bisa minimal 2 atau sampai 7. Kan itu ini kita tulis dengan angka 4, ya. Pilihannya 4 misalnya ABCD. Kemudian kode pilihan jawaban. Tulis 1 bila menggunakan kode huruf A atau D. Jadi ini bisa kode tabulasi itu bisa berupa huruf atau berupa angka. Ya. Misalnya kita berupa huruf. Ya. Karena ada ABCD ya kita berarti ini kita tulis 1. Jadi, kemudian kriteria tingkat kesulitan terendah. Berapa batas terendah yang bisa kita terima? Ya. Apakah kita ini bisa 0 sampai 0,99 ya. Misalnya biasanya itu digunakan minimal 1 ya. Minimal 0,1 ya, 0,1 ya. Kemudian kriteria tingkat kesulitan tertinggi misalnya 0,9. Jadi kalau kurang dari 0,1 berarti tingkat kesulitan yang tidak baik, atau di atas 0,9 itu dianggap tidak baik. Kemudian kriteria pengecualian setiap opsi. Berapa persen bahwa opsi itu bisa diterima. Ya. Misalnya ini bisa kita isi dengan 1%. Ya. Kriteria validitas. Validitas misalnya ini kita menggunakan nilai minimal. Ya. Jadi kalau minimal berarti kita tulis 2. Kemudian berapa nilai minimal yang kita tentukan sebagai kriteria untuk bisa diterima sebuah tes. Misalnya 0,3. Ya. Ini kita bisa menentukan berapapun. Ya. Nah, kalau kita sudah ini bagian beranda sudah kita isi seperti ini, kemudian kita menuju ke data masukan. Nah, data masukan ini sudah tertulis ini kolom sampai 25 karena ini ada kolom untuk ini. Nah, ini kemudian kita bisa mengetik seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk ini karena ini sebagai contoh saya sudah membuat contoh data tabulasi yang sudah saya peroleh. Ya, misalnya ini adalah hasil tes statistik. Ya. Ini nomor ada 25 butir, kemudian seluruhnya ada 50 soal, 50 peserta. Ya. Jadi ada 50 butir atau soal. Kemudian ini adalah kunci jawaban yang benar. Ini jawaban dari masing-masing testi. Jadi ini masih tabulasi asli dari jawaban. Nah, untuk itu supaya kita akan copy ini ya, kita copy. Ya. Kemudian kita kembali ke program. Kita ya, supaya copy hanya karakternya saja, ini kita pilih ini yang karakter ya. Sehingga masih terlihat seperti semula ya. Ini sudah. Nah, kemudian ini kunci jawaban kita harus kita isi, jawaban apa yang benar
dari BCD ini untuk masing-masing butir. Kita kembali ke tadi. Ya, ini jawabannya adalah jawaban kunci jawabannya. Kita copy. Ya. 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 Ya, kita sudah masukkan data ya, dan kuncinya. Selanjutnya yang kita lakukan sudah cukup. Kita tidak usah perlu melakukan apa-apa. Tinggal kita sekarang melihat pertama bisa kita lihat ya, kita lihat skornya. Nah, ini ada skor untuk masing-masing butir dan untuk masing-masing testi dari pilihan tadi. Jadi ini otomatis yang betul akan diskor betul, yang salah akan diskor salah. Jadi yang betul dengan nilai 1, butir 1 untuk testi 1 betul, tapi untuk butir 2 testi 1 itu salah, jadi 0. Nah, kita kembali ke beranda, kemudian kita melihat bagaimana hasil analisisnya. Nah, inilah hasil analisis butir. Ya. Nah, ini pada kolom pada bagian atas dulu ya. Ini ada nama tes tadi, ini kriteria tingkat kesulitan, ini ada 1, 0,1, ini 0,9 sampai ini. Kriteria validitasnya 0,3. Kemudian jumlah butir, pilihan jawaban. Nah, ini ada nilai reliabilitasnya untuk seluruh butir. Reliabilitas butir ini untuk seluruh. Kemudian reliabilitas yang valid saja, ini ya 0,617. Kemudian ini adalah standar error atau kadar baku pengukuran. Ini nilai rata-rata mutlak dari responden, ya ini skor rendah, skor tinggi, dan perolehan responden. Nah, kemudian ini hasilnya, tingkat kesulitan, ini untuk masing-masing butir seperti ini. Ya. Kemudian korelasi, ini ada validitas butir, korelasi antara masing-masing butir dengan skor total. Ya. Ini. Kemudian ini pilihan jawaban yang dipilih ini ya. Ini ternyata semuanya ada yang pilih sehingga ini ya. Kemudian ini kesimpulan. Tingkat kesulitan karena semua ini berada di atas 0,1 sampai atau di bawah 0,9, maka semuanya ini baik. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari 0,1, misalnya ada yang tidak milih sama sekali, maka nanti akan atau semuanya salah ya pilihan itu akan di sini akan ada berapa persen itu, kemudian ini berarti nanti tidak baik. Sehingga ini dari sisi tingkat kesulitan semua butir baik karena semua alternatif jawaban ada yang memilih. Kemudian dari sisi pengecoh ini juga nah ini tingkat kesulitan ya semuanya baik, artinya ada berada di antara 0,1 sampai 0,9. Jadi masih dalam batas yang ditoleransi. Sedangkan pengecohnya ini semua baik karena semua alternatif jawaban ada yang milih. Sementara untuk hasil validitas, ya ini banyak butir yang tidak valid. Artinya apa? Hubungan antara butir dengan skor total itu kurang dari yang kita tentukan, di mana kriterianya ada 0,3, sementara ini ada yang di bawah 0,3 yang negatif gitu ya. Ini semuanya itu tidak valid ya. Sedangkan yang valid adalah yang nilainya 0,3 atau lebih. Ini akan valid ya. Nah, ini hasil analisis butir. Jadi tingkat kesulitan, daya beda atau korelasi ya. Korelasi butir total. Kemudian pengecoh, daya pengecoh, ini semuanya sudah ada di sini. Kemudian untuk tingkat reliabilitas
ini seluruhnya ya. Jadi kalau dari 25 butir itu realitasnya adalah 0,543. Sementara realitas butir yang valid ada 0, yang valid saja ya 0,617. Ini adalah yang diperoleh dari setelah ini. Nah, kemudian kalau kita melihat skor masing-masing ini ya, ini ada skor yang valid ini yang salah duluan 25 butir. Ini ada yang khusus yang valid saja. Yang ada 13 butir yang valid. Ini. Ya. Jadi ini cukup mudah karena kita cukup memasukkan nilai pada data masukan hasil tabulasi dari data masukan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya datanya sudah diskor, misalnya seperti ini. Ini kan masih berupa asli ya, asli. Nah, kalau misalnya sudah diskor seperti ini, ya, ini ada skor bahwa ini yang betul, yang salah, ini sudah untuk masing-masing sudah dilakukan perskoran, ya misalnya, maka untuk melakukan ini tinggal melihat ke depan. Ya. Jadi kita akan lihat dulu di sini, kita rubah dulu. Tentu ini kita hapus dulu ya. Kita ganti nanti dengan yang menggunakan angka sudah hasil penskoran. Ya. Kemudian ini juga kita hapus kuncinya. Ya. Di Belanda kita rubah dulu ya. Ini karena tadi ya, ini menggunakan huruf, maka kemudian kita ganti dengan menggunakan ya. Ini berarti kita menggunakan kode angka. Karena hanya benar salah, maka ini pilihan jawaban berarti hanya benar dan salah. Karena sudah kita skor ya. Kalau sudah kita skor berarti pilihannya kan benar atau salah. Jadi angka 1, 0 atau 1. Berarti ini kita tulis 2. Ya. Kemudian ya, ini pilihannya, kodenya hanya 1 atau 2. Sehingga kode untuk pilihan jawaban ada 2 ya. 2 berarti menggunakan angka. Kemudian tingkat kesulitan. Sekarang kita rubah, misalnya kita tingkatkan bukan 0,1 tapi 0,3 ya misalnya. Ya ini di bawah tetap ya. Ini sekarang kita kalau ini sudah kita isi, kemudian kita masuk ke data masukan. Nah, kita ambil data dari tadi ya. Ini kita blok, kita copy untuk kita pindahkan ke program. Kita pindah ke program, kita masukkan data, ya, kemudian kunci. Karena ini sudah sudah dikoreksi, maka tentu yang kunci yang benar ada hanya 1 ya. Karena itu ini bisa kita tulis 1. Ya, cukup. Kita tinggal melihat. Nah, tentu nanti kalau kita lihat skor, ini hasilnya seperti ini. Ya, ini sudah skor, berarti sama dengan yang tadi. Kemudian kita ke melihat hasil analisis. Ya. 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 Ini ya.
inilah hasilnya, tingkat kesulitan sama. Ya, ini kriteria tingkat kesulitan. Ya, ini sudah. Hingga di sini hanya ada satu yang ini karena lebih dari 0,9 sehingga ini tidak baik. Kemudian ini ya, ini hasil validitasnya. Jadi yang R-nya lebih dari ya. Kemudian kita lihat ini realitasnya ya, ini untuk yang valid saja, ini yang valid saja, kemudian ini yang secara keseluruhan ya. Kemudian kita lihat skor testi ya. Ya, jadi ini contoh dari penghitungan dengan menggunakan WSTAT ya, untuk analisis butir ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa membantu saudara untuk menggunakan WSTAT ini dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.